Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan, Ustaz Dr. Muslih Zaman dan seluruh pengurus, hadirin jamaah sekalian, anak-anakku, senang hati kita pada malam hari ini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang singkat ini, kurang lebih 45 menit sampai dengan azan Isya berkumandang, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Makanya judulnya saya buat memetik pesan. Banyak kali pun pesan yang harus diambil, tapi ini dipetik ajalah yang kecil-kecil yang bisa kita ambil. Nah, gitu. Ini jamaahnya sudah lengkap. Dari BIP sudah, dari Taman Ganesha, dari Beranda, Candraloka, semua lengkap ini. Mudah-mudahan barokahlah kita, amin. Menyambut bulan suci Ramadan yang kurang lebih 24 hari lagi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, lapang rezeki, dibuat hati kita selalu condong kepada kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya buat foto ini karena kerinduan. Saya pengen sekali dan saya sudah berniat bertekad, sebelum mati itu kalau bisalah Allah sempatkan ke Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan kita sampai ke sana, amin. Yang sudah sampai ke sana itu karunia lebih besar. Nah, jadi 2 tanah suci sudah, tinggal 1 lagi tanah suci belum kita kunjungi, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Dan ini sekarang saya buat gambarnya, mengingatkan kita tentang Isra Mi'raj dan kondisi Palestina yang sampai hari ini juga belum tenang dan damai, masih dikuasai oleh Zionis Israel. Mari kita bacakan surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi subuh itu Ustadz Irfan mengisi pengajian di Masjid Asrur. Dibahasnya tentang sains dan Isra Mi'raj. Ngeri kali pun pembahasannya. Kalau saya tak sampailah ilmu saya ke sana itu, untuk membuktikan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi secara sains, ilmu, pengetahuan. Wah, kalau saya pakai keyakinan aja lah, pakai iman saja gitu ya. Tapi bagi ilmuwan pakai sains, dikaji sajalah. Dan sampai selesai kita hidup tak sampai-sampai ilmu kita ke sana itu, maka tetap harus dengan keimanan, gitu ya, keimanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung kita dulu Isra Mi'raj dibacakan sejarahnya ini panjang ya Ustaz Musli kan, mulai dari Rasulullah di Masjidil Haram, bagaimana nanti dia dibersihkan terus. Makanya kalau di kampung saya itu Pak Yanto di Patihah itu namanya pembacaan. Kalau di Medan sana namanya pembacaan Pak. Itu ada Ustaz Irfan tuh, ahli sains. Itu selesai pembacaan Isra Mi'raj itu jam 2 malam. Ngiri kali.
Sampai semua udah tidur, kita itu anak-anak hadir kayak macam begini, anak-anak nih. Kita hadir bukan mendengarkan ustadznya ceramah, tapi ada roti talam, kue talam. Itu yang kita tunggu itu, sampai tidur kita di halaman tuh. Jam 2 baru selesai, saking panjangnya, panjang kali pun kan. Diurut lagi, pertama nanti kita mau dengan Nabi apa, nah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, udah dapat sholat 50 rakaat, turun lagi ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa, dijelaskan pula lagi baliknya. Berapa kali balik tuh kan? Makanya sampai jam 2. Kalau kita cukup 35 menit selesai. Gitu. Kita kan ilmunya yang praktis-praktis. Kalau orang tua kita dulu kan imannya kuat-kuat. Kalau kita ini setengah jam aja pengajian, udah goyang-goyang aja kita kan. Lama kali loh Ustaz yang kurasa ceramahnya gitu. Padahal baru 30 menitnya nih, gitu ya. Gitu. Jadi saya tidak akan membahas itu lagi. Meskipun kalau ada Isra Mi'raj di kampung kita hadirlah, supaya jangan lupa kita. Saya pun tadi Pak, sebelum sampai ke sini saya baca dulu tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Takut pula salah-salah sampaikan apa. Gitu ya. Gimana cerita Isra Mi'raj itu panjang kali lah memang ceritanya. Dan saya udah hampir 1 jam baru selesai membaca hanya 1 ayat yang tadi itu, panjang ceritanya sama Buya Hamka. Dan ini salah satu kutipan yang saya ambil dari beliau untuk menjelaskan ayat yang tadi itu. Beliau diisrakan karena Tuhan akan memperlihatkan ayat-ayatnya kepadanya. Ayat maha penting sekali di antara banyak ayat itu ialah mi'rajnya ke langit itu. Dia maha mendengar dan maha melihat akan seluruh alam yang telah dijadikannya. Pendengaran dan penglihatannya itu meliputi bagi semuanya. Ini bahasa aslinya ini. Kalau Buya Hamka bahasanya begini, sastrawan pula kan. Jadi indah dia susunannya. Bagi kita yang tak mengerti sastra, bolak-balik kurasa ini penjelasannya ini gitu. Padahal ada seninya di situ ya. Bapak sekalian, ini sengaja saya tampilkan satu hadis. Kalau melakukan perjalanan yang luar biasa itu, kata Rasul, boleh dipaksakan, diusahakan sekeras-kerasnya 3 masjid ini harus kita kunjungi. Makanya berniatlah kita Pak. Malam ini berniat kita, ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami sampai ke Masjidil Aqsa. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ada Masjid Al-Jabbar di Bandung. Jabbar ya Pak namanya? Iya kan? Ya. Kita pun perlu juga lah ke sana. Cantik kali pula masjid itu gitu ya. Megah kali pun itu. Kita ke sana lah. Pak Ridwan Kamil luar biasa arsiteknya ya. Tapi kita usahakanlah berjuang sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan saudara kita di sana, kadang kalau melihat di sana itu, ya Allah, luar biasalah penderitaannya. Penjara terbesar di dunia itu di Gaza gitu. Guru kita Profesor Dr. K. Haji Dina Hafiduddin, semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya. Beliau menyampaikan melalui Isra Mi'raj ini, kurang lebih begitu, kita diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencapai sesuatu tujuan, minta pertolongan Allah, kata beliau, itu laluilah 2 jalan. Nah, siapa saja yang ingin mendapat pertolongan Allah mesti melalui 2 jalan. Yakni yang pertama adalah jalan darat. Jadi kalau beliau menyebutkannya itu jalan darat. Nah, jalan darat ya kita yang sekarang di bumi ini kan, yaitu profesionalitas. Jadi kalau kita ingin berhasil ya harus melalui jalan darat. Segala ilmu, profesi, segala macam itu harus kita kuasai. Ilmu, pengetahuan dan teknologi harus kita kuasai. Itu namanya jalan darat. Dan jalan langit. Wah, ini yang ngeri ini kan. Jadi kalau jalan darat kita ada di sini, jalan langit ke atas. Jadi kalau Isra itu jalan darat, Mi'raj itu jalan langit. Kalau jalan darat itu banyak macetnya.
Macam jalan kita mobil itu di perjalanan itu banyak macet, namanya jalan darat kan. Jadi kalau kata beliau, kalau jalan darat itu banyak macetnya, kendalanya, halangannya, tempuhlah jalan langit. Kalau jalan langit tak ada macetnya, tembus langsung. Makanya disebutkan di sini sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah mi'raj seorang mukmin untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau Rasulullah itu mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha, kalau kita mi'rajnya melalui salat lah. Nah, inilah sedikit nanti mau kita sampaikan pada kesempatan ini, memetik pesan gitu ya, memetik pesan. Jadi sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah mi'raj seorang mukmin untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah pertolongan dengan salat yang khusyuk dan tawadu. Jagalah salat dengan baik agar kehidupan kita menjadi baik. Jadi ini pesan kita Pak, anak-anak kita ini ya. Saya pun dulu ingat waktu kecil. Waktu kecil tuh emak itu masih berpesan, "Nak, jangan tinggalkan salat. Dimanapun kapanpun jangan tinggalkan salat." Itu pesannya dulu. Karena kalau sholat sudah kau tinggalkan, yang lain gampang kau tinggalkan. Dan pembedanya kau dengan orang yang tak beriman, ya di sholat kau itulah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini Pak, kalau azan berkumandang, mereka ingat sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun ada salahnya, ada dosanya, kekeliruannya, tapi kalau masih ingat sholat, ya Pak Samsul ya, masih ingat sholat, insya Allah anak kita akan selamat, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.